Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang stres. Namun sebelumnya, berikut ini adalah anggota dari kelompok 5, yaitu ada Safina, Dita, Alia, Jani, dan Namira. Dan berikut adalah table of contents mengenai apa yang akan kita bahas nanti. Yuk simak penjelasannya. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian dari stres. Dikutip dari Richards pada tahun 2010, pada hakikatnya stres muncul pada sebuah kondisi seseorang yang mengalami tuntutan emosi berlebihan pada waktu tertentu yang akhirnya membuatnya sulit untuk mengfungsikan secara efektif semua aspek hidupnya. Keadaan tersebut akhirnya dapat mengakibatkan munculnya cukup banyak gejala seperti depresi, kelelahan kronis, mudah marah, gelisah, impotensi, dan kualitas kerja yang rendah. Stres tersebut bisa berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, maupun sosial dari seseorang. Yang kedua yaitu faktor stres. Faktor yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor pemicu stres yang dikemukakan oleh Yusuf pada tahun 2004. Menurut Yusuf, pemicu stres terdiri dari 3 faktor, yaitu stresor fisik biologis seperti penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh, wajah yang dipersepsi jelek, dan pose tubuh yang dipersepsi tidak ideal, seperti terlalu kecil, terlalu kurus, terlalu pendek, atau gemuk. Hal yang kedua adalah stresor psikologis seperti negative thinking atau berburuk sangka, frustasi atau kekecewaan karena gagal memperoleh sesuatu yang diinginkan, hasut atau iri hati atau dendam, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan keinginan yang tidak bisa dikapai. Lalu yang ketiga adalah stresor sosial seperti iklim kehidupan keluarga, yaitu hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis, perceraian, dan perlakuan orang tua yang keras. Lalu ada faktor pekerjaan seperti kesulitan mencari pekerjaan, pengangguran, kena PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan dengan atasan. Dan iklim lingkungan yaitu maraknya kriminalitas, tawuran antar kelompok, harga kebutuhan pokok yang mahal, kurang tersedianya fasilitas air bersih yang memadai, kemarau panjang, polusi udara, dan lingkungan yang kotor. Lalu menurut Greenwood Tree dan Greenwood Junior dalam Yusuf 2004, faktor-faktor yang mengganggu kestabilan atau stres organisme berasal dari dalam maupun luar. Faktor yang berasal dari dalam organisme adalah 1. Faktor biologis, yaitu stresor biologis yang meliputi faktor-faktor genetik, pengalaman hidup, ritme biologis, tidur, makanan, postur tubuh, kelelahan, dan penyakit. Lalu ada faktor psikologis, yaitu stresor psikologis yang meliputi faktor persepsi, perasaan, dan emosi, situasi, pengalaman hidup, keputusan hidup, perilaku, dan melarikan diri. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan atau dari luar individu, yaitu stresor lingkungan ini yang meliputi lingkungan fisik, biotik, dan sosial. Yang ketiga adalah jenis stres. Ada 2 macam stres yang dihadapi oleh individu, yaitu 1. Stres yang ego-involved, yaitu stres yang tidak sampai mengancam kebutuhan dasar atau juga disebut sebagai stres kecil-kecilan. Lalu 2. Stres yang ego-involved, yaitu stres yang mengancam kebutuhan dasar serta integritas kepribadian seseorang. Sedangkan menurut Umonga dalam Psikoco tahun 2014, jenis stres dapat dibagi menjadi 2, yaitu distress dan eustress. Distress merupakan jenis stres negatif yang sifatnya mengganggu individu yang mengalaminya, sedangkan eustress adalah jenis stres yang sifatnya positif atau membangun. Lalu ada tingkat toleransi terhadap stres. Menurut Ardani, pada tahun 2013, toleransi terhadap stres adalah kemampuan individu dalam bertahan terhadap stres sehingga tidak membuat kepribadiannya berantakan. Dan setiap individu memiliki tingkat toleransi yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang keempat adalah gejala stres. Individu yang mengalami stres memiliki beberapa gejala atau gambaran yang dapat diamati secara subjektif maupun objektif. Harjana dalam Psikoco tahun 2014 menjelaskan bahwa individu yang mengalami stres memiliki gejala sebagai berikut, yaitu 1. Gejala fisikal, yang artinya adalah gejala stres yang berkaitan dengan kondisi dan fungsi fisik atau tubuh dari seseorang. 2. Gejala emosional, yaitu gejala stres yang berkaitan dengan keadaan psikis dan mental seseorang. Yang ketiga adalah gejala intelektual, yaitu gejala stres yang berkaitan dengan pola pikir seseorang. Dan yang keempat adalah gejala interpersonal, yaitu gejala stres yang mempengaruhi hubungan dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar rumah. Yang kelima yaitu tahapan stres. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Martania dan kawan-kawan pada tahun 1991 yang dikutip dalam Rumiani pada tahun 2006, situ menyebutkan bahwa stres terjadi melalui tahapan 1, yaitu di mana stres pada tahapan ini justru dapat membuat seseorang lebih bersemangat, penglihatannya lebih tajam, peningkatan energi, rasa puas dan senang, lalu muncul rasa gugup tapi masih mudah diatasi. Lalu tahap kedua yaitu menunjukkan keletihan, otot tegang, dan gangguan pencernaan. Tahap ketiga yaitu menunjukkan gejala seperti tegang, sulit tidur, badan terasa lesu dan lemas. Lalu tahap 4 dan tahap 5 yaitu pada tahap ini seseorang akan tidak mampu menanggapi situasi dan konsentrasi menurun dan mengalami insomnia. Lalu tahap 6 yaitu gejala yang muncul, detak jantung meningkat, gemetar, sehingga dapat pula mengakibatkan pingsan.
Pada tahun 1990-an, Hans Selye dalam Pinon 2009 adalah yang pertama kali mendeskripsikan respons stres. Selye mengatribusikan respons stres pada aktivasi sistem korteks adrenal pituitaria anterior yang menyimpulkan bahwa stresor yang mempengaruhi sirkuit-sirkuit neural menstimulasi pelepasan ACTH atau hormon adrenokortikotropik dari pituitaria anterior, sehingga ACTH pada gilirannya akan memicu pelepasan glukokortikoid dari korteks adrenal, sehingga glukokortikoid menghasilkan banyak di antara efek-efek respons stres. Stresor juga mengaktifkan sistem saraf simpatik sehingga meningkatkan jumlah epinefrin dan norepinefrin yang dilepaskan dari medula adrenal. Besarnya respons stres bukan hanya bergantung pada stresor dan individunya. Fitur utama teori Selye adalah pendapatnya bahwa stresor fisik maupun psikologis menginduksi respons stres yang secara umum sama. Respons stres kompleks dan bervariasi. Respon tepatnya bergantung pada stresornya, kapan waktunya, sifat orang yang mengalami stres, dan bagaimana orang yang mengalami stres bereaksi terhadap stresornya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah semua yang kita bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa stres merupakan salah satu gangguan kesehatan mental atau psikologis. Oleh karena itu, antara stres dan kesehatan fisik dapat saling mempengaruhi. Stres bisa menyebabkan menurunnya kondisi fisik, dan sebaliknya, penurunan kondisi fisik pun bisa menyebabkan stres. Dengan demikian, manusia bukan hanya harus sehat secara fisik, namun juga harus sehat secara mental dengan memiliki pengelolaan stres yang baik sehingga kita bisa terus menjadi seseorang yang sehat dan produktif. Dan berikut ini adalah sumber referensi yang kami gunakan dalam pencarian data tentang stres. Nah, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.